Yuk, mari kita doa ya. Tuhan tolong kami sekali lagi dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami selalu merasakan betapa kuatnya dan betapa kokohnya Tuhan menopang kami dalam segala hal. Banyak hal yang kami tidak bisa melihat bagaimanakah Allah menyertai, memelihara, dan melindungi kami. Dan jauh daripada hati kami yang juga seringkali kurang berpaut dengan hati Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan pada kami satu anugerah begitu besar. Sehingga setiap apa yang kami rasakan, setiap kali kami merasakan dalam kelemahan, dalam kebuntuan, kebingungan, ataupun di dalam kegelapan jalan masa depan kami tahu bahwa Tuhan jauh yang lebih tahu. Dan terang firman Tuhan matahari dari surgawi itu tidak pernah lenyap untuk menolong kami, menuntun kami, memimpin kami sampai kepada tujuan yang kekal. Tuhan ajar kami untuk setia, bahkan melakukan hal-hal yang bagi kami sulit sekali untuk bisa kami kerjakan. Tuhan tolong, dan Tuhan berikan kami hati yang penuh sukacita untuk belajar dari keluarga Hosea, Nabi Hosea, sebagai keluarga yang menjadi contoh bagi Israel, bagi seluruh manusia di dunia ini, dan khususnya orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang menjadikan Allah adalah keselamatan, seperti nama Hosea. Allahku adalah keselamatanku. Kami serahkan hati kami, biarlah roh Tuhan bekerja, memimpin kami, dan memberikan kami hati seorang murid yang taat, lembut, dan mudah dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan mulai buka Hosea ya. Kita akan belajar nama-nama anak Hosea. Hosea pasal pertama, ayat yang pertama. Saya bacakan dulu ya. Hosea pasal pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi ini ada 4 raja ya. Jadi Yotam, Ahaz, Hizkia, dan Yoas. Yerobeam itu zaman Yerobeam yang kedua. Judul yang dipakai dalam Alkitab adalah keluarga Hosea sebagai gambaran, sebagai contoh, sebagai ilustrasi, sebagai lambang sebenarnya, simbol kepada Israel yang tidak setia. Nah, ketidaksetiaan Israel ini bukan setia yang biasa ya, tapi ketidaksetiaan itu dilambangkan dengan satu persundalan, perzinahan yang tidak berubah, yang menjadi pekerjaan, menjadi kesenangan, dan bahkan persundalan itu, perzinahan itu menjadi mata pencarian. Jadi bayangkan saudara, jadi kalau kita melakukan dosa sedikit aja udah kerasa dosanya gimana kan, tapi ini sudah tidak merasakan dosa dan dia terlibat di dalamnya, dia menikmatinya dan menghasilkan dosa, menghasilkan kehidupan, dan dia akan menikmati itu sebagai ya itulah dia ya, dan tidak mau berubah. Jadi ini keluarga yang tidak setia dalam gambaran persundalan. Ya, ini dosa yang memuncak, dosa yang mematangkan akan seluruh perbuatan dosa itu, akhirnya menuju kepada dibuang Tuhan. Dan ujung akhirnya kalau tidak kembali pada Tuhan, dibinasakan. Ya, akhirnya dimasukkan dalam hukuman yang kekal. Ayat kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah, katakan kawinilah seorang perempuan sundal. Dan ini nggak tahu siapa ya, Tuhan tunjuk nanti. Dan peranakanlah anak-anak sundal, perempuan sundal, anak-anak sundal, dan negeri ini Israel yang bersundal. Gomer bersundal, anaknya anak-anak sundal melambangkan bangsa Israel, negara negeri yang bersundal. Dan bersundalnya dikatakan karena satu orang, bukan satu orang ya, ini satu kelompok, satu negara, dan satu bangsa bersundal. Dikatakan bersundal dengan hebat, dengan membelakangi Tuhan. Nah ini saudara, ini jadi satu prinsip ya, satu dasar kenapa Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini Gomer seorang sundal. Jadi dasarnya adalah
sebagai contoh termasuk pergumulan perasaan hati Hosea, bagaimana dia yang menginginkan dalam peraturan, dalam budaya, dalam seluruh tradisi mencari istri itu yang baik, mencari istri itu yang memang seorang yang bersih murni atau dikatakan seorang yang perawan. Ini oleh Tuhan diminta mengawini orang yang kotor, bukan hanya perempuan yang najis gitu kan, tapi ini perempuan sundal. Itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya bagi kita seorang pria, apalagi seorang nabi. Nabi itu kan menjaga kekudusannya. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, ya nabi itu harus turut. Karena ada tujuan Tuhan, ada perjalanan kekudusan Tuhan dan perjanjian Tuhan yang akan disampaikan. Ayat yang ketiga ya. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Nah ini jelas orangnya, siapa pribadinya, dan dikatakan dengan jelas sekali. Gomer binti Diblaim. Arti Gomer adalah sesuatu yang sudah lengkap, sesuatu yang sudah matang, sesuatu yang sudah total. Jadi artinya bahwa apa yang dikerjakan itu sudah tidak ada lagi yang dikerjakan, selesai. Itu arti Gomer. Diukur penuh. Nah, ukuran-ukuran itu, istilah Gomer itu juga dipakai ukuran. Jadi ini ukurannya, ya ini pas segini udah. Jadi artinya cukup ya, cukup dalam arti itu lengkap. Jadi nggak perlu tambah, nggak perlu kurang. Jadi Gomer itu melambangkan, namanya melambangkan akan kelengkapan, tanda petik, kesempurnaan perbuatan dosa bangsa Israel. Kematangan dosa bangsa Israel menuju pada maut. Dosa kalau sudah matang menuju pada maut. Ayat yang keempat, dikatakan, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Yisrael yang pertama. Yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki lagi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Nah, saudara perhatikan, jadi Israel nanti berhenti menjadi kerajaan dan dihancurkan Tuhan dan akan didirikan kembali di dalam misi Kristus. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan berfirman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhamah. Itu sebenarnya aslinya ada hanya. Lo-ruhamah. Ya, ada he-nya belakang. Kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Aku tidak mau berbelas kasihan lagi pada bangsa Israel. Nanti kita akan melihat penjelasan setiap nama ini. Dan sama sekali, nah itu belas kasihan itu intinya adalah karena Tuhan mau mengampuni. Pengampunan itu berasal dari belas kasihan Allah. Hati terdalam, dalam bahasa Inggris itu merciful. Jadi satu belas kasihan yang juga di dalamnya ada kemurahan, ada kesetiaan, kesabaran Tuhan. Dikatakan, aku akan mengampuni mereka, atau aku tidak akan mengampuni mereka. Dan Tuhan katakan, kalau dosamu seperti ini dan terus-menerus seperti ini, dan matang dan komplit segomer, nah sekomplit gomer itu, dan kamu tidak berubah, apa yang kamu tabur itu, arti Israel itu Tuhan menaburkan. Jadi sudah ditaburkan itu, maka itu menjadi satu kematangan. Kalau tidak menghasilkan buah, ya Tuhan akan campakkan, tebang, dan buang. Dikatakan di sini, aku tidak akan menyayangi lagi bangsa Israel, dan sama sekali aku tidak akan mengampuni mereka. Jadi pintu pengampunan pun dihentikan oleh Tuhan. Ya, pintu pengampunan. Ya, dihentikan oleh Tuhan. Nah, yang ketujuh, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda. Nah, ada bangsa yang khusus, yaitu Yehuda, keturunan dari Mesias yang akan melanjutkan. Dan ini dikasih, yang lain tidak, saudara. Jadi bukan karena keturunan daging ya, tapi karena keturunan dari Mesias, Yehuda, yang akan dikasih Tuhan. Dikatakan jelas, aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Yahweh, demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, atau dengan alat perang, atau dengan kuda, atau dengan orang-orang berkuda. Ayat 8. Sesudah menyapi Lo-ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi perempuannya diapit. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku lagi.
kamu bukan milikku lagi. Kamu bukan lagi menjadi bagian yang aku janjikan. Kamu bukan lagi terikat dan aku lepaskan kamu dari ikatan perjanjian. Ya. Dan aku ini bukanlah Allahmu. Jadi jangan menyebut aku Allahmu, dalam segala ritualmu aku jijik mendengarkan engkau. Nah, surah ini jelas ya. Kita lihat Hosea pasal yang kedua sekarang. Ya, lanjutannya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami. Dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhamah. Nah, ini Ami, Ami. Tidak ada belas kasihan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemurahan, tidak ada pengampunan, tidak ada kesabaran. Ami, Ami, Ami. Nah, orang Israel kalau mengatakan, Ami aja. Jangan diampuni, itu artinya, Ami. Jangan dikasih duit, Ami. Jangan berbelas kasihan, Ami. Diamikan aja. Nah, setelah itu arti dalam bahasa tradisi bangsa Israel. Jadi ami-ami atau ruhama. Jadi ami, kamu bukan milikku lagi. Kamu bukan keterikatan dengan saya. Kamu nggak ada hubungan dengan saya. Nah, itu ami. Nah, yang ruhama tadi yang saya sebutkan yang di depannya, ruhama tadi adalah aku tidak memberikan kamu kesabaran, belas kasihan dan semua. Dan tidak ada sisanya. Karena kamu melakukan dosa yang lengkap, segomer itu, dan kamu melakukan itu, dan apa yang sudah Tuhan taburkan, kamu udah rusak, dan tidak bertumbuh lagi, maka di situ Tuhan katakan, aku tidak akan memberikan engkau kesempatan untuk bertobat, dan aku tidak akan melembutkan hatimu. Aku akan mengeraskan hatimu. Aku akan menegarkan seluruh hidupmu. Aku akan mengeraskan dan membetonkan, membesikan hatimu. Nah, itu istilah, kalau kita pakai istilah beton gitu kan, membesikan, jadi kamu akan keras seperti beton, jadi nggak bisa diapa-apain. Dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ami artinya apa? Udah putus hubungan. Kamu bukan anakku lagi, kamu anak yang murtad, kamu anak durhaka. Putus. Ya, tadi ami. Nah, sedangkan ruhama, lo itu artinya bukan, saudara. Lo, bukan gitu. Jadi tidak gitu. Ruhama, kemurahan, pengampunan, kesabaran, dan pengharapan semua ditutup oleh Tuhan. Dihentikan oleh Tuhan. Ya, oke. Adukanlah pada ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Ini sudah kita bahas ya minggu kemarin. Dan aku ini bukan suamimu, dan Tuhan tidak mau mengakui lagi perjanjian semua, enggak diakui semua. Hubungan Tuhan dengan bangsa Israel, aku bukan umat, engkau bukan umatku, aku bukan Allahmu, engkau jangan menyebut Allah, aku tidak akan memberikan belas kasihan, kamu bertobat pun aku nggak mau lihat, karena pertobatanmu palsu, semu, dan engkau main-main, dan engkau bertobat lihat aku, juga lihat berhala, dan hidupmu mendua, dan tidak fokus kepada Allah, tidak menyembah hanya kepada Allah, tapi menyembah Allah lain. Nah, itu semua Tuhan mengatakan, aku bukan suamimu, engkau bukan istriku, jangan sebut lagi aku sebagai ibumu. Ya. Nah, dikatakan di sini, biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya dari buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakainya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari ia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering. Ini sudah kita bahas ya. Padang gurun, tanah kering, embun pagi, kabut pagi, asap yang sementara dengan sungai, dengan matahari, dan dengan seluruh fajar itu berbanding terbalik. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab itu ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, jorok. Ya. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Bukan Allah kekasihnya, bukan Allah suaminya, tapi dia mencari kekasih yang lain. Ya, kekasihnya. Dan dikatakan di situ, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenganku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Nah, saudara perhatikan, ini lambang bahwa Allah akan mendatangkan satu penderitaan, satu kesakitan, satu kesulitan yang luar biasa. Dengan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya.
Dan selalu apa yang dilakukan Israel itu buntu, menanam apapun, dirampok, dihancurkan, dan dia memelihara apapun, terus ternak apapun itu dirampas, kemudian diambil orang dan bangsa-bangsa di sekitarnya, itu membersihkan semuanya. Dan dia akan mengejar kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Ya. Maka dia berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Mereka sadar, tapi mereka hanya minta Allah untuk memenuhi kesenangan mereka. Bukan menyembah Allah, tapi Allah yang memberkati mereka. Mereka tidak suka Allah yang menguduskan mereka. Mereka tidak suka Allah yang memberikan keadilannya, disiplinnya, terus pemeliharaannya, tentang kekudusannya, tentang kebenarannya. Enggak mau, tapi Allah yang memelihara saya, kebutuhan saya kamu penuhi, aku kembali padamu. Tapi kalau disuruh jangan menyembah Allah lain, jangan mengikuti dunia ini, nggak bisa. Itu namanya pertobatan palsu. Ya, dikatakan akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dia yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Nah, saudara bayangkan, ini semua berkat-berkat Tuhan itu akhirnya menjadi berhala bagi mereka. Bukan menyembah Tuhan, menyembah berkat Tuhan. Menyembah semua yang menikmati dan kenikmatan-kenikmatan itu yang disediakan, ya akhirnya dunia itu menyediakan. Ya. Dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku, sumber kehidupan, kenikmatan, kejayaan bangsa saya itu ditarik semuanya, dan anggurku seluruhnya pada musimnya, dan Tuhan rampas bulu domba kailananku yang harus menutupi auratnya. Jadi ditelanjangi oleh Tuhan dan dibiarkan dan memalukan dan menjijikkan, itu tidak beradab. Bangsa Israel menjadi bangsa yang biadab. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya. Nah, sorry, ini lambang ya. Jadi dosanya dibukakan di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, sukacitamu semua di dalam dunia, kenikmatan dunia, itu akan menjadi tangisan, penderitaan, dan kematian. Ya, apakah hari rayanya, bulan barunya, hari sabatnya, dan segala perayaannya, itu Tuhan akan jadikan kedukaan, hari kematian, hari kesengsaraan. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakan ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan makannya habis. Dan yang terakhir, aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya, dengan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kita bahas ya. Perhatikan. Jadi Gomer itu artinya adalah ketidaksetiaan yang lengkap. Melambangkan ketidaksetiaan Israel yang lengkap. Dosamu sudah segomer. Ami, ruhama. Apa artinya? Kamu bukan umatku. Kamu tidak mendapatkan belas kasihan. Aku tidak mau memberikan kamu hati yang lembut. Hati yang berbalik. Hati yang bertobat. Aku keraskan hatimu. Ini saudara, ya. Jadi kalau kita lihat kondisi yang kita lihat ini, jadi ada sesuatu yang dipaparkan oleh Tuhan, kondisi dosa yang matang, yang lengkap, yang sempurna, dengan kekuatan kasih setia Allah yang kemudian karena dosa, keadilan, kekudusan Tuhan, itu ada batasnya. Ada kayak orang itu, ini loh, kalau kamu tidak sesuai dengan sifat Allah dan kamu terus-menerus, Allah tidak bisa dipermainkan. Bukan nanti bisa bertobat. Nanti kan Tuhan akan mengerti saya. Tuhan kan maha baik. Nah, saudara itu bukan untuk permainan. Bukan untuk melindungi kita melakukan dosa. Bukan untuk melindungi kita melakukan hal-hal yang jahat. Atau melindungi kita supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang merasakan kepalsuan, kenyamanan, jaminan keselamatan. Saudara, kalau hati kita tidak pernah tenang dan hati kita selalu merasakan kesukacitaan di dalam dosa, dan melakukan itu di dalam kesenangan, maka saudara masuk dalam kematian. Saudara masuk dalam ujung menuju kepada maut. Itu arti dari kata segomer. Hosea beristrikan Gomer, seorang perempuan Sundal, yang arti Gomer adalah sempurna, dan kemudian anaknya pun, ketiga anaknya,
Jadi yang pertama Yisrael, lo ruhamah, lo ami. Surah itu melambangkan bagaimana proses Tuhan itu akhirnya dengan kesetiaan Tuhan. Jadi yang satu ketidaksetiaan yang sempurna segomer, dan kesetiaan Allah seperti Hosea. Bagaimanapun aku adalah Allah yang memegang janji keselamatan. Akulah keselamatan. Kalau kamu kembali sebesar dosamu, sebesar apapun, seberat apapun, semerah apapun, semerah kirmisi, sekotor kain gombal, semerah kesumba, aku jadikan suci bersih seperti bulu domba, seperti salju, hati yang kudus. Nah, surah ini luar biasa. Jadi kalau kita perbandingkan, kesetiaan bangsa Israel dibandingkan dengan dosa, jatuh. Nah, kesetiaan Allah dibandingkan dosa tidak bisa menjatuhkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan menghapuskan, mengubahkan, dan kemudian membereskan, menebus dosa. Dan manusia nggak bisa. Jadi sejauh-jauhnya kesetiaan manusia, sehebat-hebatnya kesetiaan manusia, surah manusia punya batas. Apa batasnya? Kecenderungan hatinya jatuh dalam dosa. Tanpa pertolongan Tuhan. Nggak bisa. Tanpa Hosea, Gomer itu mati. Gomer itu menuju kebinasan, menuju maut. Tapi dengan Hosea, bersundal, punya anak bersundal, punya anak bersundal, punya anak bersundal. Sampai 3 kali pun Hosea diminta Tuhan untuk menarik kembali istrinya. Jadi saudara, dosa yang betul-betul bobrok ini, dengan kesetiaan dan kasih kesetiaan Allah ini, kekudusan Allah, saudara, dosa ini bisa dikalahkan hanya dengan satu syarat. Allah mau memberikan hatinya, kesetiaannya kepada kita. Kalau tidak, kita nggak bisa. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi ada dua sisi ganda. Yang pertama adalah bagaimana sempurnanya kesetiaan Allah dan bagaimana sempurnanya manusia tidak setia. Jadi kesempurnaan kesetiaan Allah tidak terkalahkan dengan kesempurnaan ketidaksetiaan manusia. Ini nilai penting. Ini perjanjian. Jadi kalau Allah berjanji, kamu jatuh sedalam apapun, kalau kamu berbalik kepada saya, maka aku akan mengembalikan kepadamu seluruh daripada janjiku, aku akan kembalikan. Dan aku tidak akan menahan semua berkat yang aku janjikan. Dan itu akan mengalir. Nah, itu janji Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa ada dua kutub yang beda. Kutub di dalam kefanaan dan kutub di dalam satu kekekalan. Jadi kekekalan itu tidak berubah, tapi kesetiaan manusia sering berubah. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menaruh semuanya kesetiaanku kepada kesetiaan manusia. Jadi perjanjian Tuhan itu bukan berdasarkan kesetiaan manusia, tapi berdasarkan kesetiaan Allah, anugerah Allah, panjang sabar Allah, terus kemudian kemurahan Allah, belas kasihan Allah, dan itu berasal dari Dia yang akan mengalir mengubahkan hidupmu. Jadi bagaimana Pak supaya saya terus mendapatkan janji Tuhan dan mendapatkan jaminan itu? Kamu harus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidupmu. Di dalam doa, dalam pekerjaan, dalam hal apapun kamu lakukan. Kamu harus tahu bahwa kamu harus membuat hatimu yang selalu percaya bahwa Tuhan adalah andalan saya. Tuhan sandaran saya. Tuhan tempat saya bergantung seutuhnya. Nah, saudara, di situ Allah akan membukakan pada kita mata iman yang akan tahu bagaimana Allah akan mengubahkan sampai kita jatuh tergeletak pun Tuhan bangunkan kita. Kalau kita nggak bisa bangun, nggak punya tenaga, Tuhan topang kita, Tuhan beri makan kita, Tuhan kuatkan kita, dan Tuhan hidupkan kita. Ya, jadi itu arti. Nah, kita akan belajar. Yisrael, lo ruhama, dan lo ami. Nah, yang pertama, Yisrael. Surah arti Yisrael itu artinya ada Allah menabur. Nah, di dalam bahasa lebih teknis, lebih biologis adalah Allah memberikan pertumbuhan kehidupan sampai tuntas, sampai buah. Ya. Karena ini hubungannya dengan Zakaria, buah zakar, ya. Buah yang akan menjadi berkat itu, ya. Itu pernah saya jelaskan tentang kitab Zakaria. Nah, Allah memberikan kehidupan, menabur benih, memberikan benih. Apa itu benih? Nah, saudara, itu berkaitan dengan benih sel laki-laki atau sperma. Jadi sel laki-laki
Dan kemudian Tuhan gerakkan laki-laki untuk mencintai seorang perempuan. Dan kemudian mereka menjadi suami istri. Dan benih laki-laki ini ditabur oleh Tuhan. Nah itu artinya di sini, saudara. Yisrael adalah kehidupan yang ditabur oleh Tuhan. Keselamatan yang ditabur oleh Tuhan. Perjanjian yang diletakkan oleh Tuhan. Ditempatkan oleh Tuhan. Jadi Yisrael mengingat bahwa aku sudah menabur benih kehidupan. Aku sudah memberikan kamu benih. Nah, benih itu di dalam rohani adalah nanti di dalam Kristus. Jaminan Tuhan, firman Tuhan, dan iman kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam fisikal, maka Hosea, waktu melihat Homer, dan dia kemudian mencintai Homer, walaupun dia sundal, walaupun dia berzina, dia tidak pernah bisa bertobat, saudara, dia diberikan oleh Allah benih supaya punya anak. Jadi bagaimana Tuhan bisa mencintai orang-orang yang berdosa, yang menjijikkan itu, yang di dalam kekudusannya Tuhan tidak bisa terima itu. Dan bagaimana dia mengorbankan apa yang dia harus tanam adalah benih. Nah, the seed of David, benih dari Daud, benih dari Abraham, benih dari Adam, dan itu ada di Alkitab. Benih Adam, benih dari Nuh, benih dari Abraham, benih dari Daud, dan benih dari seluruh yang sudah Tuhan berikan tentang silsilah itu. Jadi Allah menanamkan, Allah memberikan benih. Benih itu apa? Di dalam kehidupan secara fisik nanti menuju Kristus yang akan membuka kerajaan baru, bangsa Israel baru, bait Allah baru, Yerusalem baru, dan benih itu mengalir dalam diri Hosea dengan kasih Allah, dengan jaminan dari Allah, dari perjanjian Allah, dan Tuhan gerakkan Nabi Hosea mencintai dan mengeluarkan benih, mengeluarkan sperma, dan menjadi seorang anak laki-laki pertama, perempuan kedua, ketiga laki-laki. Jadi saudara, Yisrael, Allah menaburkan benih kehidupan, menghasilkan kehidupan, sumber dari keturunan anak cucu. Dalam arti, saudara perhatikan, dalam bahasa Ibrani ada 3 ya, nifal, terus kemudian arti hifil, dan pual. Nah, kalau nifal, yang menerima Hosea atau Abraham, menerima perjanjian Tuhan, menerima tingkah laku dan perkataan dari Tuhan, saudara, dia menerima untuk pasif. Dan kemudian Allah menggerakkan aktif. Yang pasif itu kemudian menjadi aktif. Nah, itu namanya hifil. Jadi nifal, kita menerima pasif. Dan hifil, saya menerima pasif, dan yang pasif yang saya terima dari Allah yang aktif itu, yang kan saya pasif, dan menggerakkan saya menjadi aktif. Nah, itu dikatakan hifil. Subjeknya menyebabkan sesuatu tindakan terjadi, dan orang itu mendapatkan kemurahan Allah, mendapatkan hati yang lembut, dan dia bergerak, dia berubah, dan terjadi pertobatan. Itu arti dari apa? Arti dari Yisrael. Jadi Allah menaburkan, menanam, dan Allah yang menumbuhkan, menghidupkan benih itu, dan menggerakkan Hosea untuk mengawini Gomer. Di situ, ya. Dan artinya pual adalah tindakan itu dilakukan bukan hanya tindakan yang menunggu, tetapi tindakan yang mengalir, terus mengalir. Nah, itu namanya pual. Pasif, tetapi subjeknya tuh intens, terus mengalir. Jadi saya sekarang gini, ini keselamatan adalah Tuhan berikan pada saya, Tuhan memberikan saya hati dan menggerakkan saya, menghidupkan saya, dan saya punya hati percaya pada Tuhan, dan saya kemudian hidup bersama dengan Tuhan, dan kasih Allah ini menggerakkan kasih saya. Allah mengasihi saya dulu, dan saya bisa mengasihi Allah dengan apa? Menggerakkan kasih Allah dalam seluruh tingkah laku kasih saya tiap hari, dan terus-menerus menunjukkan apa? Bahwa saya adalah orang yang dikasihi Allah. Saya adalah orang yang diselamatkan. Nah, itu arti dari pual. Jadi disebabkan dan akhirnya menyebabkan kita dan menghasilkan kekuatan dari semua sumber yang kita dapatkan. Sebab semua itu. Jadi waktu saya mengasihi orang itu bukan karena saya. Karena kasih Allah yang hidup dalam diri saya, kemudian memberikan saya sukacita dan memberikan saya tindakan-tindakan perbuatan, baik menolong orang, melayani, mengasihi, dan seluruh hidup saya. Saudara, itu adalah menyatakan bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Inilah anakku, kepadanya lah aku mengasihi dia, aku berkenan, aku bersukacita pada dia.
Jadi kapan Tuhan Allah Bapa itu bersuka cita di dalam Kristus? Pada saat kita sebagai anak-anaknya melakukan kasih Bapa yang hidup mengalir dimeteraikan dalam kasih Kristus, dan kita melakukan itu dengan sukacita. Oh, itu Bapak senang, inilah anakku. Dan itu ditujukan kepada kita semuanya, orang-orang Kristen, yang juga adalah anak-anak Bapak. Dan bukan hanya Kristus yang berkenan, bukan hanya Kristus yang dikasih, dan kita semuanya pun akan dikasih oleh Bapa. Jadi kita lah anak-anak yang dikasih. Di dalam Bapa mengasihi Kristus, di dalam Kristuslah kita dikasih Bapa. Dan kita kemudian menyatakan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini keindahannya, Yesriel. Ya, oke, kita lihat sekarang anak yang kedua. Ya, anak kedua apa? Lo Ruhama. Nah, saudara perhatikan. Pada saat Allah menanamkan benih, pohon itu harus menyatakan kalau dia pohon yang baik, buahnya baik. Pohon tidak baik, dia tidak baik. Pohon yang mandul, buahnya tidak ada. Nah, saudara, Tuhan menaburkan benih, maka semua yang ditabur Tuhan, itu bukan hanya akarnya bertumbuh menjadi pertumbuhan badan pohon, pokok pohon, kemudian besar, terus daun-daunnya, carangnya, ranting-rantingnya, semua cabang-cabangnya menjadi kuat dan menghasilkan buah. Nah, saudara, itu satu kesatuan. Dan itu merupakan proses pengulangan. Jadi kasih yang diulang-ulang itu akan melahirkan misi Allah yang terbesar. Saudara, ini penting sekali. Kalau kita mau melayani, mengabarkan Injil, kekuatan kita bukan pada bicara, kekuatan kita bukan pada teoritis. Saya menceritakan, oh Yesus adalah anak Allah. Saudara, bukan hanya sampai di sana, tapi bagaimana kasih saya itu mengalir kepada orang itu. Dan terus mengalir, memperhatikan dia, apa yang dia, mungkin dia pergumulan apa, kita bisa mendoakan, kita bisa menyediakan hidup kita, waktu kita, dan kita melayani dia. Bukan hanya pada orang lain, ya, pada keluarga kita juga sama. Kasih Allah itu sama. Kasih yang bersifat misi Allah itu bukan hanya kepada yang belum percaya, bukan, keluarga kita pun butuh kasih yang dari Allah itu yang akan menghasilkan buah. Dan di sinilah ada keterikatan yang luar biasa. Lo Ruhama, dikasihani Allah, adalah bentuk dari seluruh hati Allah yang menantikan manusia. Jadi jangan lagi, bukan lagi, aku tidak menyediakan belas kasihan. Ya, aku tidak menyediakan belas kasihan. Kemurahan dan batas kesabaran Allah, batas penyaluran kemurahan Allah, saudara, itu dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena Allah adalah Allah yang adil. Allah yang kudus, tidak pernah bisa membiarkan terus-menerus dosa yang tidak mau bertobat. Nah, saudara, di sini seimbang tanggung jawab manusia dengan kedaulatan Tuhan, dengan sifat-sifat Allah. Kalau kamu seperti itu terus, berarti kamu tidak mendapatkan benih. Kalau kamu tidak bisa berbaik, berarti aku tidak menanamkan benih. Berarti kamu adalah anggur atau pokok anggur atau pohon ara yang tidak berbuah, yang mandul. Dan Tuhan akan campakkan, Tuhan akan potong, Tuhan akan tebang, dan Tuhan buang ke dalam api neraka. Nah, saudara, ini. Jadi kemurahan Allah, Ruhama, Allah tidak ampuni lagi. Jadi kalau saya ngomong dengan orang, ya, ada maaf bagimu. Nah, itu dalam bahasa Ibrani-nya Ruhamah. Ruhamah. Aku tidak ampuni kamu. Aku tidak sabar lagi. Aku tidak menyediakan semua belas kasihan. Aku tidak mau berbelaskan pada kamu. Aku tega. Nah, itu. Kenapa? Karena kekudusanku, karena kebenaran, karena keadilan Allah. Allah akhirnya tega. Dalam bahasa kita sehari-hari. Tega apa? Menyatakan dan memberikan keadilannya, hajarannya, penghakimannya, termasuk penghukuman dan pembinasaannya. Kalau kamu tidak bertobat terus-menerus. Nah, di sini, saudara. Jadi yang terberat yang kita tahu bahwa bangsa Israel sedang melakukan merusak diri, merusak bangsa itu, self-destruction. Jadi merusak dirinya sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Dengan apa? Dengan dia menolak bertobat. Dan Tuhan katakan, kaum Yehuda, aku akan memberikan hatinya. Aku akan menobatkan dia. Yang lain tidak bertobat. Sorry, ini dari Tuhan. Jadi bukan dari saya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Lo Ami. Nah, Tuhan katakan apa? Kamu sekarang
Jangan sebut aku Allahmu. Tidak ada Allah bagimu. Kamu menyebut Allah-Allah, kenyataannya kamu menyembah Allah lain, itu namanya ateis. Ya, tidak beryahwe, tidak memiliki Yahweh, tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Allah. Dan dikatakan, engkau bukan umatku, engkau bukan milikku. Pemutusan hubungan dalam perjanjian Allah karena dosa manusia. Dan saudara perhatikan, jadi pemutusan ini bukan salah Tuhan. Karena perjanjiannya dia tegakkan karena keadilan, kesucian, kekudusannya. Orang yang terus biadab ini Tuhan buang dan Tuhan pelihara bangsa dari suku Yehuda, dari garis Yehuda yang meneruskan perjanjian Tuhan. Dari suku lain dibuang Tuhan semua. Kenapa? Karena sudah tidak ada belas kasihan, kemurahan. Benih itu sudah tidak tertanam. Dan engkau membuktikan bahwa engkau tidak memiliki benih. Dan kamu sekarang bukan umatku. Jadi pertobatan sejati adalah menunjukkan bahwa engkau akan melihat kemurahan Allah di dalam seluruh dosamu. Jadi dalam Hosea pasal 2 ayat 23, saya bacakan ya, coba kita lihat ini. 22-23. Bumi akan mendengarkan gandum. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku yang menaburkan. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Dan aku akan menyayangi lo ruhama. Aku akan mengembalikan belas kasihan yang sudah aku stop itu. Aku akan buka kembali. Dikatakan, aku akan menaburkan dia bagiku. Dan aku akan menyayangi lo ruhama. Dan aku akan berkata pada lo ami, umatku engkau. Dan ia berkata, Allahku. Nggak terjadi, saudara, jaminan dari Allah bahwa bangsa Israel itu akhirnya di dalam pemeliharaan perjanjian Allah berbalik, tapi tidak semua, hanya dari suku Yehuda. Jadi Allah memelihara ini. Jadi yang lain, saudara, tidak terjadi. Jadi Allah pasti menyediakan dan selalu menyediakan jalan kembali. Perjanjian Allah adalah bukan bergantung pada tindakan manusia. Perjanjian Allah bergantung pada Allah. Bukan pada kesetiaan dan ketidaksetiaan manusia, tapi bergantung pada kesetiaan Allah yang tidak pernah tidak setia. Nah, saudara, jadi kita itu punya satu dasar fondasi yang kuat. Kenapa? Bukan berdasarkan kesetiaan kita, kesetiaan manusia, tingkah laku manusia yang berubah cenderung dalam dosa, tapi kita bersandarkan, bergantung, mengandalkan kepada kesetiaan Allah yang tidak pernah tidak setia. Jadi kesetiaan kita ini berdasarkan apa? Kesetiaan yang tidak pernah tidak setia. Kesetiaan Allah yang selalu setia, dari sepanjang waktu setia. Dan waktu kita setia bersama dengan Allah, maka saudara kita mendapatkan satu kesukacita yang luar biasa. Dan waktu kita tidak setia, kita mendapatkan satu hati yang begitu sedih karena kita jauh dengan Allah. Dan akan mengembalikan kita dengan apa? Dengan Allah berjanji, bumi akan mengandung kembali seluruh berkat-berkat, dan aku akan mendengarkan kembali Yisrael. Aku akan memanggil kembali lo ruhama, dan aku akan menjadikan umatku yang aku buang itu, yang aku lepaskan itu, aku tarik kembali sejauh timur ke barat, sejauh dan sedalam-dalamnya di bumi, atau setinggi-tingginya ke langit. Tuhan tidak pernah kesusahan mengembalikan kita kepada Dia. Nah, saudara, di sini ada satu kunci. Jadi aku menaburkan Hosea, bukan Gomer. Aku menaburkan kesetiaan yang sempurna, keselamatan sempurna. Bukan aku menaburkan dosa-dosamu yang lengkap, yang segomer itu. Jadi bagiku di negeri, dan aku akan mengasihani semua lo ruhama yang aku tidak kasihani, aku kasihani. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan perkawinan, pergilah ke tempat-tempat persimpangan jalan, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Apa yang diberitakan, saudara? Saudara tahu? Kamu yang bukan umat Allah, kamu yang tidak diundang, kamu yang tidak mendapatkan sunat, kamu yang tidak mendapatkan Taurat, kamu sekarang bisa mendapatkan janji Allah semua seperti bangsa Israel. Jadi perumpamaan perjamuan itu melambangkan hati Allah yang ditolak bangsa Israel, dan dia membuka untuk segala bangsa. Kenapa? Karena dia berjanji kepada Abraham, engkau akan memberkati segala bangsa.
Dan bangsa Israel, enggak, ini kan saya yang sunat, saya yang punya Taurat, bangsa lain nggak punya, ini saya. Bukan, saudara. Waktu kamu memiliki Taurat, kamu memiliki sunat, kamu memiliki Musa, kamu memiliki Abraham, kamu memiliki seluruh ketentuan-ketentuan Allah, kamu memiliki nabi-nabi, kamu memiliki hakim-hakim, kamu memiliki raja-raja hebat, Daud, Salomo. Saudara harus tahu bahwa semua yang istimewa itu bukan keselamatan, bukan sandaran iman, tetapi itu bukti dari iman yang sejati. Tuhan berikan penyertaan. Dan bangsa Israel tidak mau terima Tuhan, mereka mau menerima yang mau seperti Daud, yang mau seperti Salomo, tapi tidak mau yang seperti Yesus Kristus. Dan disinilah Tuhan akhirnya buka untuk segala bangsa. Karena bangsa Israel membelakangi Tuhan. Dan ini yang terakhir. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan seluruh hidup orang percaya? Saudara, kita sama seperti Gomer. Kita sama seperti Yisrael. Yang sudah Tuhan taburkan. Kenapa yuk hati saya cenderung dalam dosa? Nah, cepat berbalik. Karena belas kasihan Allah itu masih mengalir dijanjikan. Asal kamu bertobat, asal kamu kembali tahu bahwa kamu adalah umat perjanjian Tuhan. Kamu adalah milik Tuhan. Dan kemudian kita buka. Jadi Yisrael, lo ruhama, lo ami. Saudara, di dua kutub yang satu, Tuhan tidak berbelas kasihan. Tuhan sudah buang kamu, kamu bukan milikku. Aku tidak menaburkan dalam hidupmu, kamu menabur dirimu sendiri. Dan di sini Tuhan mengatakan, aku yang memiliki kamu. Aku yang menaruh kemurahan, aku memberikan hati yang lembut, memberikan pertobatan, engkau berbalik dan aku yang akan menyempurnakan seluruh hidupmu yang dalam dosa. Aku Allah yang setia, aku Immanuel, aku tidak pernah melepaskan engkau, aku tidak pernah buang, tidak pernah binasakan, dan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu janji dari Tuhan. Dikatakan apa? Akulah Hosea, kamu Gomer, aku Hosea. Kamu Yisrael, aku Yisrael yang sejati. Lo Ruhama, akulah Ruhama. Tidak ada lo-nya. Kamu lo Ami, akulah Ami. Nah, saudara, kita diingatkan kembali. Ami, Ami, Ruhama, Ruhama. Artinya apa? Jangan lupa, Tuhan sediakan hatinya. Tuhan berikan kemurahannya. Kemurahan Tuhan itu, waduh, panjang sabar, kasih setia. Dengan catatan apa? Kamu bertobat. Kamu kembali pada Tuhan. Dan kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang setianya berdasarkan pada dirinya, bukan pada kesetiaan kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati kita semuanya.